Pernahkah kamu merasa, sejauh apapun jarak memisahkan antara kamu dan seseorang, selalu ada sebuah tali tidak kasat mata yang tetap menghubungkan kalian berdua dalam dunia energi, seakan tidak ada tali yang benar-benar terputus. Apalagi kamu adalah jiwa yang memiliki intuisi tajam. Kamu pasti pernah melihat sebuah status di media sosial yang isinya hanya kutipan umum, tapi rasanya seperti sedang menampar wajahmu sendiri. Kamu merasa pesan itu ditulis khusus untukmu. Biasanya status seperti itu berisi nasihat yang harus kamu perhatikan karena akan merubah hidupmu. Sindiran yang kamu rasakan itu adalah cara Tuhan dan semesta bekerja untuk mengetuk hatimu agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, ingatlah perasaan tersindir itu valid. Meski kamu dan orang yang berdealing denganmu sudah tidak berkomunikasi, meskipun kamu diblok, atau bahkan di-ghosting, energi tidak bisa diblokir. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, semesta menangkap frekuensi itu dan menyampaikannya langsung ke batinmu. Begitu juga yang terjadi jika kamu menjadi pusat pikiran seseorang, kamu bisa merasakan energinya. Berikut tanda-tanda kuat kamu sedang menghuni pikiran seseorang. 1. Dorongan tiba-tiba untuk menghubungi. Tiba-tiba kamu ingin mengirim pesan pada seseorang, padahal kamu tidak punya perasaan padanya. Bahkan mungkin kamu tidak menyukainya. Ini terjadi karena dia terus mengingatmu, sehingga energinya memicu keinginan di kepalamu untuk bicara dengannya. 2. Namanya muncul di mana-mana seolah dunia sedang bersekongkol. Kamu buka medsos, matamu tertuju pada nama yang sama. Atau tiba-tiba ibumu menyebut nama mantan yang sudah lama hilang kabar. Atau temanmu tiba-tiba menanyakan kabar orang tersebut tanpa alasan jelas. 3. Aroma yang mengikuti. Dari ribuan wangi di dunia, tiba-tiba kamu mencium aroma khas dirinya. Wangi parfumnya atau aroma tubuhnya yang unik melintas begitu saja di dekatmu. Itu adalah tanda batinnya sedang memanggilmu. 4. Pertemuan kebetulan yang berulang. Kalian tidak berjanji, sudah lama tidak berkabar. Tapi entah kenapa sering berpapasan di tempat yang tidak terduga. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum tarik-menarik energi yang membawa kalian ke titik koordinat yang sama. 5. Bayangnya menghantui pikiranmu. Kamu tidak jatuh cinta padanya, tapi wajah dan suaranya terus muncul di benakmu. Itu karena dia sedang terobsesi padamu. Dia membayangkanmu dengan sangat intens hingga energinya memaksamu untuk ikut memikirkannya. Jadi, tidak ada kebetulan di dunia ini. Setiap rasa, baik yang disadari maupun tidak, adalah energi, dan energi akan selalu menemukan jalannya untuk sampai kepada tujuan. Seperti dalam bentangan kartu kali ini, seseorang sedang sangat intens mengingat semua tentang kamu. Kamu sedang berhadapan dengan sebuah energi yang sangat besar namun tertutup rapat. Ada seseorang di luar sana yang sedang bertarung dengan perasaannya sendiri untukmu. Dia orang yang kamu kenal namun terasa jauh. Orang ini bukan orang asing. Dia adalah sosok yang sudah kamu kenal. Bisa jadi seseorang dari masa lalumu yang belum benar-benar pergi atau seseorang yang saat ini berada di lingkaran terdekatmu. Namun ada tembok tinggi yang ia bangun di antara kalian. Orang ini diam karena baginya mengungkapkan perasaan berarti mengundang badai. Dia sangat takut akan konflik dan drama. Dia sadar, jika saja dia jujur tentang rasanya, lingkungan di sekitar kalian mungkin tidak akan tinggal diam. Ada aturan masyarakat, pola pikir atau keadaan yang membuat hubungan ini terasa salah di mata dunia. Bisa jadi dia sudah memiliki pasangan, atau justru kamu yang sudah terikat, atau ada hubungan kekeluargaan yang membuat segalanya terasa rumit, atau mungkin ada perbedaan status dan kebiasaan yang membuat dunia seolah melarang kalian untuk menyatu. Orang yang tidak bisa berhenti memikirkanmu ini adalah tipe orang yang selalu mengedepankan rasionalitas. Kepalanya terus berkata, ini tidak mungkin atau ini akan menghancurkan segalanya. Tapi hatinya berkata lain.
Perasaannya padamu sangat mendalam, jauh lebih dalam dari yang bisa ia tunjukkan. Dia terjebak dalam ruang hampa, ingin mendekat tapi takut merusak, ingin menjauh tapi energinya selalu tertarik kembali padamu. Meskipun dia memilih untuk sembunyi di balik logika dan tembok aturan, energinya tidak bisa berbohong. Jika belakangan ini kamu merasa terpanggil atau tiba-tiba teringat padanya tanpa alasan, itu adalah jiwanya yang sedang memelukmu dalam diam. Menyimpan rasa cinta yang begitu besar namun harus terkunci rapat ternyata perlahan-lahan menghancurkan pertahanannya. Orang ini sedang tidak baik-baik saja. Hatinya terasa sangat berat, seolah ia membawa beban yang tidak kasat mata kemanapun ia pergi. Perasaan padamu telah merusak ketenangannya. Saat dunia mulai sunyi dan malam tiba, pikiran tentangmu datang seperti ombak yang tidak bisa ia bendung. Ia sering terjaga, sulit memejamkan mata hanya karena bayangmu memenuhi ruang kepalanya. Bahkan saat ia berhasil tertidur, alam bawah sadarnya pun tidak memberinya jeda. Kamu hadir di dalam mimpi-mimpinya, menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas memilikimu. Akhir-akhir ini semesta sebenarnya sudah mencoba membantunya. Ia berkali-kali mendapatkan tanda, sinyal bahkan dorongan kuat dari batinnya sendiri untuk jujur dan mengungkapkan apa yang ia rasakan padamu. Namun, karena ketakutannya pada drama dan logika masyarakat yang terlalu besar, ia memilih untuk terus mengabaikan panggilan jiwanya sendiri. Intuisi yang padam dan jalan yang buntu akibat terus-menerus mengingkari suara hati, membuat intuisinya mulai melemah. Ia kehilangan arah. Hidupnya terasa stagnan, buntu dan seolah tidak ada kemajuan di aspek manapun. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia sebenarnya sadar, kebuntuan hidup yang dialami sekarang adalah akibat dari pengingkaran. Orang ini sedang melawan dirinya sendiri, dan selama ia belum berani jujur pada perasaannya terhadapmu, energinya akan tetap terjebak dalam labirin yang dibuat sendiri. Selalu ada sebuah keajaiban yang terjadi setiap kali kalian bertemu. Meskipun orang ini berusaha bersikap biasa saja, di dalam jiwanya ada perasaan terlahir kembali. Perasaan yang ditekan rapat-rapat itu mendadak menjadi sangat hidup dan menguat setiap kali kamu berada dalam jangkauan pandangannya. Baginya kamu bukan sekedar orang yang dicintai. Kamu adalah cahaya. Saat ia berada di dekatmu, dunianya yang terasa buntu tiba-tiba menjadi terang benderang. Beban di dadanya terangkat. Ia bisa bernapas lega dan tiba-tiba saja tahu kemana harus melangkah. Bahkan hanya dengan melihatmu saja, ide-ide cemerlang dan inspirasi hidup bermunculan dalam kepalanya. Kehadiranmu menghidupkan kembali semua indera dan logikanya yang sempat mati suri. Kamu adalah alasan mengapa dia merasa hidup kembali. Saat kamu menjauh, dunianya seketika kembali redup. Di lubuk hati yang paling dalam, orang ini sangat sadar bahwa kamulah manusia yang paling dibutuhkannya dalam hidup. Kamu adalah kepingan puzzle yang menyempurnakan kekurangannya. Tapi tembok penghalang selalu muncul. Setiap kali ingin melangkah mendekat untuk jujur, bayangan tentang konflik besar, drama dan penghakiman dari dunia kembali menghantuinya. Akhirnya orang ini memilih untuk kembali masuk ke dalam cangkang, bersembunyi di balik topeng. Hari-harinya kini hanyalah sebuah siklus antara rasa khawatir yang luar biasa dan kebingungan yang tidak berujung. Dia sudah mencoba segala cara untuk melupakanmu, mencoba menghapus bayangmu, namun gagal total. Bayangmu, suaramu dan aromamu sudah melekat kuat secara permanen dalam ingatannya. Jadi, jangan heran jika kamu selalu merasa ada tali yang menghubungkan kalian.